Sela Febrianti, yang keenam Ariska Rahmawati, yang ketujuh Jamila Nur Syahrani, dan yang ke-8 Gila Fadila, dan yang ke-9 ada Wulan Maulani. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang mengapa kita harus mengetahui etos kerja dan personalitas guru PAI. Jadi sampai saat ini masih banyak orang beranggapan pekerjaan mengajar dan mendidik bisa dilakukan semua orang, tetapi tidak semua orang bisa ya. Untuk guru harus memiliki sesuatu karakteristik tersendiri, mulai dari semangat kinerja dan etos kerja, personalitas dan lain-lain. Jadi guru itu harus mengetahui tujuan agar menjadi sosok teladan atau contoh bagi siswa-siswanya. Jadi untuk pembahasannya akan dibahas oleh Aulia Firdayanti untuk pengertian etos kerja dan personal guru PAI. Dipersilahkan ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengertian etos kerja dan profesionalitas guru PAI. Adapun etos yaitu berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Adapun menurut Nurholis Majid yang mengatakan ialah etos artinya watak, karakter, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan yang bersifat khusus tentang seseorang individu ataupun sekelompok manusia. Adapun menurut Panji Anugrah yang mengatakan kerja adalah bagian yang paling esensial dari kehidupan manusia, ia akan memberikan status dari masyarakat yang ada di lingkungannya, sehingga dapat memberikan makna dari kehidupan manusia yang bersangkutan. Adapun di dalam pandangan Islam menyebutkan bahwa etos kerja dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja bukan hanya saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaan, melainkan sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Selanjutnya ialah profesionalitas guru PAI. Adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para guru PAI terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikianlah sebutan profesionalitas guru PAI lebih menggambarkan kepada suatu keadaan, derajat keprofesian setiap guru PAI untuk bangkit menggapai sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran di bidang studi PAI. Dalam hal ini pun, guru PAI diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Aulia Firdayanti. Saya sedikit mengulang. Jadi etos kerja itu berasal dari Yunani, artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas tertentu. Ini berarti berkaitan dengan akhlak. Jadi lanjut ke pengertian di sini ada etos Nurholis Majid dan juga ada pengertian dari kerja dari Panji Anugrah. Jadi etos kerja dalam pandangan Islam itu sikap pribadi yang melahirkan keyakinan. Keyakinan itu ini kita percaya gitu yang sangat mendalam. Personalitas guru PAI kita harus ada buat suatu kualitas, sikap dan pengetahuan dan keahlian gitu. Guru PAI terhadap profesinya. Jadi harus memiliki keahlian, kompetensi dan lain-lain. Jadi untuk pembahasan selanjutnya dari latar belakang materi etos kerja personal guru PAI. Untuk mengukur derajat tidaknya etos kerja pada seorang guru agar dapat dinilai kualitasnya, hasil pekerjaan sudah dicapai, nah itu guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah harus memenuhi kebutuhan siswanya. Ini akan dipaparkan oleh Sila Firdayanti, dipersilakan pada Sila untuk
Sebentar. Nah, ini akan dibacakan oleh Sila tentang aspek-aspek atau indikator-indikator etos kerja dan profesional guru PAI. Dipersilakan pada Sila Ferdianti. Mohon maaf, suara saya terdengar? Sudah. Tes. Oke. Baik teman-teman, tadi sudah dipaparkan ya sebelumnya oleh Saudari Aulia tentang pengertian dari etos kerja dan profesionalitas guru PAI. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aspek atau indikator etos kerja dan profesionalitas guru PAI. Sebelumnya tadi Saudari Aisyah juga telah menjelaskan bahwasannya untuk mengukur tinggi atau rendahnya etos kerja guru itu perlu adanya alat ukur atau indikator. Jadi maka dari itu untuk mengetahui apakah seorang guru termasuk guru PAI itu sudah memiliki etos kerja atau belum, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu indikator etos kerja guru itu yang seperti apa sih, hal-hal apa saja yang dapat menjadikan guru tersebut dapat dikatakan sudah memiliki etos kerja. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu etos kerja guru itu yang seperti apa. Nah, kita bisa melihat ya etos kerja seorang guru itu dari sikap, cara pandang guru, dan semangat guru dalam melakukan pekerjaan. Nah, selain itu juga kita bisa melihat juga dari kualitas atau hasil yang dicapai guru tersebut dalam melakukan pekerjaannya di sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian di sini kelompok kami mengambil pendapat dari salah satu tokoh yang bernama Toto Asmara. Jadi beliau adalah seorang pendakwa sekaligus penulis buku tentang etos kerja. Nah, adapun menurut Toto Asmara, beliau menyebutkan ada 3 hal yang menjadi indikator etos kerja seorang pendidik. Nah, adapun indikator yang pertama yaitu dilakukan dengan adanya kesenjangan dan perencanaan terlebih dahulu. Artinya di sini seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran atau penyampaian ilmu pengetahuan kepada muridnya, seorang guru harus menyusun perencanaan pembelajaran terlebih dahulu supaya proses pembelajarannya itu berlangsung secara sistematis, teratur, kemudian hasil akhirnya dapat dievaluasi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yaitu dilakukan dengan dorongan dan tanggung jawab. Nah, artinya seorang guru dalam melakukan pekerjaannya itu harus memiliki rasa tanggung jawab karena apabila seseorang telah memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya, maka ia akan melakukan pekerjaannya itu dengan maksimal sehingga hasil yang diperoleh pun nanti akan maksimal. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu dilakukan karena adanya tujuan luhur yang secara dinamis memberikan makna bagi dirinya. Artinya seorang guru PAI itu harus bisa menyadari bahwa pekerjaan yang ia tekuni itu adalah pekerjaan yang mulia. Nah, sehingga seorang guru dalam melakukan pekerjaannya itu harus didasari dengan niat yang ikhlas dan hati yang tulus gitu. Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan ya bahwa jika seorang guru PAI telah berhasil menerapkan atau merealisasikan hal-hal tersebut dalam dalam penerapan profesi guru, maka dapat dikatakan bahwa guru tersebut telah memiliki etos kerja yang tinggi. Baik, selanjutnya boleh di next. Oke. Selanjutnya yaitu indikator profesionalitas guru PAI. Jadi sama ya seperti indikator etos kerja tadi, bahwasannya untuk mengukur tinggi atau rendahnya profesionalitas guru itu diperlukan adanya indikator. Nah, untuk mengetahui apakah guru tersebut sudah profesional atau belum. Jadi adapun indikator profesionalitas guru PAI yang pertama yaitu mengembangkan dan merencanakan pembelajaran.
Nah, jadi pengembangan pembelajaran ini sendiri adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk merancang atau mengemas materi pembelajaran melalui tahapan-tahapan pengembangan materi ajar. Nah, tujuan dari pengembangan ini agar tercapainya kompetensi yang diharapkan. Jadi, seorang guru PAI yang profesional itu harus mampu mengembangkan dan merencanakan pembelajaran. Baik, selanjutnya indikator yang kedua yaitu menggunakan berbagai metode dan teknik mengajar. Artinya, dalam melakukan proses pembelajaran, seorang guru PAI itu harus bisa menguasai berbagai metode dan teknik mengajar, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, praktik, kemudian penugasan, yang pastinya disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya, indikator profesionalitas guru PAI yang selanjutnya yaitu menerapkan berbagai teori dan prinsip pendidikan dalam proses pembelajaran. Jadi, pada prinsip pendidikan itu pada dasarnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu taat asas. Jadi, taat asas ini sendiri berarti penyelenggaraan pendidikan itu harus dilaksanakan secara benar, yaitu dengan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati. Jadi jangan sampai ada sekolah atau guru dalam melakukan pekerjaannya itu melanggar aturan. Kemudian yang selanjutnya itu keteladanan atau panutan. Jadi para guru itu harus memberikan keteladanan atau pantas menjadi panutan untuk anak muridnya. Kemudian sadar serius. Artinya penyelenggaraan pendidikan itu jangan sampai dilakukan asal-asalan. Karena kesalahan sedikit saja dalam mendidik itu dapat berdampak luas terhadap buruknya karakter peserta didik. Nah, kemudian jujur objektif. Jadi artinya pendidikan itu harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kemudian penilaiannya itu juga harus dilakukan dengan objektif. Kemudian kasih sayang. Nah, artinya mendidik itu haruslah didasari oleh rasa kasih sayang, terutama kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. Nah, kita lanjut indikator profesionalitas guru PAI yang keempat, yaitu mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, jadi salah satu strategi untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif itu sendiri, seorang guru itu pertama-tama harus bisa memahami kondisi siswa yang akan ia ajar. Jadi, setelah itu, barulah seorang guru tersebut memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk kelas yang akan ia ajar. Nah, jadi apabila seorang guru PAI telah berhasil memilih strategi pembelajaran yang tepat, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif di kelas. Nah, kemudian yang kelima, memotivasi dan mengaktifkan peserta didik untuk belajar. Di sini seorang guru berperan untuk memberikan pujian dan motivasi untuk semangat belajar. Selain itu, guru juga dapat memberikan motivasi kepada siswanya untuk melakukan kegiatan yang positif. Karena kegiatan yang positif itu akan membawa dampak yang positif juga untuk murid tersebut. Oke, lanjut ya. Kemudian indikator yang keenam yaitu mengembangkan dan menggunakan media, alat bantu, dan sumber belajar. Jadi, seorang guru PAI yang profesional itu harus dapat mengembangkan media pembelajaran agar tercapainya kualitas belajar yang agar kualitas belajar itu menjadi meningkat. Karena di sini tidak hanya guru yang dapat aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif untuk mengikuti pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang indikator yang selanjutnya yaitu menilai kemajuan peserta didik. Jadi seorang guru PAI yang profesional itu harus mengetahui kompetensi dasar apa saja sih yang telah dikuasai oleh peserta didiknya. Kemudian segera mengambil tindakan perbaikan apabila nilai peserta didiknya itu masih kurang atau masih rendah. Jadi masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, indikator yang terakhir yaitu membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik baik secara kelompok maupun perorangan. Jadi di sini
peran guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yaitu dengan menyampaikan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar itu bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian memberikan tugas latihan, menggunakan model pembelajaran yang menarik, kemudian bisa juga dengan memberikan penghargaan kepada siswa. Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwasannya apabila guru PAI sudah dapat menerapkan dan bertindak sesuai dengan indikator dari profesionalitas guru PAI seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka seorang guru PAI tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai indikator etos kerja dan profesionalitas guru PAI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sila Firdayanti. Jadi saya ulang sedikit ya tadi pembahasan dari Sila Firdayanti. Untuk tadi ada 3 ya menurut Totas Marak ya ada 3 ya. Dilakukan adanya kesenjangan dan perencanaan. Jadi untuk mempersiapkan dulu masuk kelas. Baru kedua dilakukan dengan dorongan tanggung jawab. Jadi sudah ada tanggung jawab yang akan diajarkan nantinya dalam mengajar gitu. Yang ketiga dilakukannya adanya tujuan luhur yang memberikan makna bagi dirinya. Jadi guru itu harus tulus dan ikhlas dalam mengajarkan. Untuk selanjutnya menurut 8 indikator profesionalitas guru PAI ada 8. Dari situ ada merencanakan, mengembangkan, pembelajaran, dan metodenya tadi ada berbagai macam, ada ceramah, tanya jawab, dan lain-lain, dan tekniknya. Dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah agar kita memiliki semangat kerja dalam mengerjakan tugas profesionalisme, kita harus mulai dari yang paling mendasar. Nah, itu tuh adalah sebagai acuan atau sumber terbentuknya etos kerja. Atau sumber terbentuknya etos kerja itu sendiri. Baik, untuk pembahasannya akan dipaparkan oleh Nadia Tan Syarifah. Dipersilakan kepada Nadia Tan Syarifah untuk sumber-sumber etos kerja dan personalitas guru PAI. Dipersilahkan kepada Nadia Tan. Terima kasih. Ini kayaknya bukan yang ini deh anunya. PowerPoint-nya slide-nya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita memasuki materi sumber etos kerja bagi guru pendidikan agama Islam. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu dari mana sebenarnya etos kerja ini terbentuk. Sebenarnya etos kerja ini terbentuk dari sikap hidup terhadap kerja yang berkaitan dengan motivasi. Maksudnya adalah motivasi ini terpancar dari sikap hidup seseorang yang mendasar terhadap suatu pekerjaan yang akhirnya sikap inilah yang membentuk etos kerja yang bersumber pada akal atau pandangan hidup atau nilai-nilai yang dianut. Dan sebagai seorang muslim tentunya pedoman dan tujuan hidup kita itu bertuju pada Al-Quran. Lalu orang-orang yang beretos kerja Islami ini terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islami berkenaan dengan kerjasama antara wahyu dan akal yang berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan akal dan ia menjadi sumber motivasi juga dan sumber nilai bagi terbentuknya etos kerja Islami. Karena sebenarnya etos kerja Islami ini secara dinamis selalu mendapat pengaruh dari berbagai faktor, seperti contohnya faktor internal, eksternal, dan lain-lain. Jadi terbentuknya etos kerja Islam ini melibatkan banyak faktor dan bukan hanya terpaku pada satu faktor-faktor tertentu saja. Jadi sumber etos kerja Islami ini tidak terbentuk secara murni, melainkan dari berbagai faktor-faktor. Mungkin segitu aja saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya.
Terima kasih kepada Nadia dan Syarifah untuk pemaparannya. Jadi saya mengulang ya. Beretos kerja Islam itu terpancar dari keimanan atau akidah Islami berkenaan dengan kerjasama antara waktu dan akal yang saling bekerja sama secara profesionalitas. Jadi untuk selanjutnya, jadi bersumbernya etos kerjanya ada juga di dalam untuk semua guru pasti menginginkan tujuan yang bermutu, tetapi belum dapat berkualitas apabila etos kerja guru sendiri belum baik. Jadi mengapa ya? Ya, karena guru adalah ujung tombaknya pendidikan yang diselenggarakan. Dituntutnya kemampuan dasar mendidik, mengajar, membimbing, dan lain-lain. Jadi kuncinya suatu keberhasilan. Jadi kita harus tahu apa itu pentingnya etos kerja dan personal guru PAI. Mohon maaf, ini di slide-nya. Oke. Ini akan dipaparkan oleh Aulia Firdayanti. Dipersilakan pada Aulia Firdayanti untuk pentingnya etos kerja bagi pengembangan personal guru PAI. Dipersilakan. Aisyah, mohon maaf. Mohon maaf, ternyata Siti Ya. Nurulifah. Dipersilakan kepada Siti. Mohon maaf ya, miskomunikasi, saya salah. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya oleh teman saya mengenai pengertian, indikator, dan aspek-aspek untuk sekarang saya akan membahas mengenai pentingnya etos kerja bagi pengembangan profesional guru. Jadi kenapa sih kita tuh harus mengetahui pentingnya etos kerja bagi pengembangan profesional guru? Teman-teman seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya guru itu kan seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi, guru merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya, etos kerja guru yang baik sangat diperlukan bagi tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan tugas guru tersebut, selain dituntut untuk kompetensi profesional, juga perlu diperhatikan guru dari segi lain seperti etos kerjanya. Pada guru yang tinggi etos kerjanya akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, begitu juga sebaliknya. Jika etos kerja guru rendah, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan mutu pendidikan. Langsung saja kita masuk ke poin-poin mengenai pentingnya etos kerja bagi pengembangan profesional guru. Di sini yang pertama ada tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila seorang guru mempunyai etos kerja yang tinggi, maka akan berdampak positif terhadap mutu pendidikannya. Nah, hal ini akan dapat membantu tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua ada untuk mengatasi permasalahan tentang kesalahan guru yang tidak memahami profesinya dengan baik. Kesalahan guru di profesinya akan mengakibatkan bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Pergeseran ini telah menyebabkan dua pihak yang tadinya sama-sama membawa kepentingan dan saling membutuhkan, yakni guru dan siswa, menjadi tidak lagi saling membutuhkan. Akibatnya, suasana belajar suasana yang membahagiakan. Kemudian, pentingnya etos kerja yang ketiga, yaitu sebagai pengembangan kualitas pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era abad 21 yang penuh tantangan dan persaingan.
Untuk itulah etos kerja guru yang tinggi menjadi sangat penting agar permasalahan tersebut dapat teratasi, dan selain itu sebagai upaya pengembangan kualitas pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era abad ke-21 yang penuh tantangan dan persaingan. Selanjutnya, menghasilkan generasi masa depan yang cerdas, terampil, mandiri, dan siap hidup dengan berbagai tantangan pada zamannya. Sebagai pendidik, peran dan tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik agar guru dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Untuk itu sejumlah kompetensi lain yang memadai. Guru di masa depan diperlukan guru yang visioner, guru yang mampu membaca tantangan zaman, memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga siap menghadapi setiap tantangan dan perubahan zaman akan dapat menghasilkan generasi masa depan yang cerdas, terampil, mandiri, dan siap hidup dengan berbagai tantangan zaman. Selanjutnya, guru tidak akan mudah bergantung kepada orang lain dan mampu menghadapi segala permasalahan dan tantangan. Nah, etos kerja guru ini juga merupakan semangat kerja guru dalam menjalankan tugas profesionalismenya. Guru yang memiliki etos kerja yang tinggi senantiasa tidak akan bergantung kepada orang lain dan relatif mampu menghadapi segala tantangan dan permasalahan. Ia akan berusaha mencari dan menemukan cara yang baik, cara yang tepat untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, guru lebih berani melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif, dan produktif. Ya, jadi melalui etos kerja tinggi juga perlu termotivasi dan lebih berani melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, dan lebih bertanggung jawab. Dengan etos kerja yang tinggi pula, para guru ini dimungkinkan akan berusaha lebih semangat dan merasa percaya diri dan lebih bertanggung jawab sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi seiring. Selanjutnya, memungkinkan para guru mampu mengambil keputusan terbaik untuk mengenai pentingnya etos kerja bagi pengembangan profesional guru yang ke-8, yaitu ada memungkinkan para guru mampu mengambil keputusan terbaik untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Nah, dalam hal ini etos kerja guru juga sangat penting dalam konteks pengembangan profesionalisme guru, karena itu perlu dijaga dan dibina secara berkelanjutan. Dengan etos kerja guru yang tinggi, sangat memungkinkan para guru mampu mengambil keputusan terbaiknya. Selanjutnya, yang ke-9 ada menjadikan guru semakin sadar dan memberdayakan dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Nah, etos kerja bagi profesi guru ini kan sangat penting. Nah, karena akan menjadikan guru semakin sadar dan terus memberdayakan dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Dalam hal ini, guru harus mampu berupaya mengembangkan dirinya sendiri secara maksimal. Selanjutnya, yang ke-10 dapat memberikan kekuasaan keahlian atau expert power kepada pendidik. Expert power yang dimaksud dalam hal ini adalah keahlian dalam suatu bidang. Jadi, salah satu penting atas kerja bagi pengembangan profesional guru itu dapat memberikan satu keahlian dalam satu bidang kepada pendidik. Dan yang terakhir, yaitu menjadikan guru sebagai profesi yang penting, kuat, dan tangguh dalam proses pendidikan. Baik teman-teman, itu tadi adalah 11 pentingnya etos kerja bagi pengembangan profesional guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti
Khalifah, sedikit saya ulang ya untuk pentingnya etos kerja dan personal guru KI. Jadi penting banget ya. Jadi supaya kan tugas guru bukan hanya mendidik, mengajar, membimbing, tapi mengimplementasikan juga dari membentuk kepribadian siswa untuk mencapai suatu tujuan. Jadi untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi diskusi dan komentar bagi kelompok 1, boleh kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk anggota dan ketuanya boleh banget ya untuk nanya. Maksudnya diskusi, dipersilahkan. Boleh juga Jamila Nur Syahrani, Ulan, Ariska, dan ya, dan boleh juga Nila Pak. Ayo teman-teman, siapa tahu ada tanggapan dari materi kami. Boleh Jamila dipersilahkan. Jamila Nur Syahrani. Baik, sudah. Saya mau ini apa? Mau memaparkan tentang salah satu kriteria profesional guru, yaitu disiplinnya kan. Nah, disiplin ini sangat penting bagi guru untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena guru tidak dapat dikatakan profesional apabila tidak memiliki disiplin kerja yang tinggi. Nah, tetapi manusia itu kan secara harfiah pasti memiliki sifat-sifat dasar seperti egois dan juga kurang mampu menerima masukan. Maka jika ini terjadi akan berubah sejalan dengan proses perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu jika ini terjadi, maka para anggota atau para pendidik itu akan merasa enggan untuk disiplin kerja yang keras sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu menurut saya perlu adanya tindakan pemimpin guna menciptakan kehidupan Islami serta memotivasi agar guru-guru itu memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Diharapkannya selain disiplin, guru juga lebih bertindak produktif, efisiensi, tepat waktu, dan bekerja sama dengan baik. Nah, bagaimana sih cara menciptakan kehidupan Islami? Yaitu pemimpin harus membantu mereka dalam bermuhasabah diri, evaluasi terhadap diri sendiri, dan juga introspeksi bahwa amanah-amanah yang saat ini kita pegang di dunia dijalankan atau tidak akan menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Sehingga guru-guru dapat mencintai pekerjaan mereka sebagai pendidik gitu. Nah, jadi guru-guru tersebut semua pihak yang terkait dalam pendidikan dapat melaksanakan tugasnya. Tidak ada rasa keterpaksaan, tetapi memang dari hati yang tulus dan juga ikhlas. Kemudian selain itu, guru yang profesional itu guru yang sosok guru yang menjadikan dirinya itu tidak hanya objektif tapi juga subjektif, tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu gitu kan. Jadi harus mampu menyikapi setiap berbagai karakter siswa, dan juga karena setiap siswa itu kan memiliki karakter dan kemampuan yang beragam. Jadi guru harus berlaku adil karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Mungkin itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jamila Nur Syahrani, kata Jamila sama dari kepemimpinan. Untuk selanjutnya adakah tanggapan untuk teman-teman yang lain? Boleh dong untuk teman-teman lain nih untuk Habis ini ku decoding
Ayo dari kelompok 2, 3, 4. Biar perwakilannya itu dapat. Saya. Ya, silakan. Khairul Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, ingin memberikan komentar terkait masalah etos kerja. Nah, jadi permasalahannya begini, kan masalah etos kerja itu kan bisa berdampak juga apabila berdampak negatif apabila guru tersebut rendah dalam meningkatkan etos kerja ini kan. Nah, misalnya saja guru yang membolos, mengajar tidak terencana, malas, sering mengeluh. Nah, tanggapan dari kelompok 1 ini bagaimana kira-kira? Misalnya ada guru yang membolos, mengajar tidak terencana, malas, sering mengeluh. Tanggapannya bagaimana? Baik, terima kasih pada Khairul Islam untuk terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi permasalahan etos kerja yang berkaitan negatif, misalnya maaf, gurunya misalnya terlambat atau malas dan lain-lain, tidak semangat. Untuk teman-teman dari kelompok 1 ini boleh banget ya untuk kepada Ulan Maulani dipersilahkan untuk tanggap. Jadi saya menambahkan untuk yang permasalahan tadi tentang disiplin itu tergantung gurunya sendiri. Jadi gurunya harus kayak introspeksi diri agar tidak menjadi pencontohan untuk siswanya. Harus disiplin, habis itu harus semangat juga ya. Kadang ada tidak semangat juga sih, tapi setidaknya semangat gitu. Habis itu makanya pentingnya tulus dan ikhlas dalam mengajarkan. Nah, itu penting banget ya untuk magang supaya siswanya itu mau aja gitu belajarnya, walaupun tergantung siswanya. Jadi pentingnya kita mempelajari etos kerja dan personal guru PAI untuk mempersiapkan nanti ngajarnya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang memberi tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini boleh juga yang lain dipersilakan ya. Ya, saya. Terima kasih. Tapi tanggapan dari Saudara Alam tadi tentang masalah etos kerja ya, berdampak negatif apabila guru tersebut menunda atau misalnya membolos atau mengeluh. Ini berarti berhubungan dengan etos kerja seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman pemateri dari kelompok saya, bahwa tadi dijelaskan bahwa guru adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Jadi etos kerja guru yang baik sangat diperlukan bagi tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. Jadi tugas guru itu sebenarnya tidak hanya mengajar. Saya tahu pasti kalian sudah paham bahwa tugas guru tidak hanya untuk mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa, menyikapi
dan mengembangkan sumber daya mahasiswa. Jadi untuk mengoptimalkan tugas guru tersebut, selain dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, juga perlu memperhatikan dari segi etos kerjanya gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Alam tadi, guru yang tinggi etos kerjanya akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun sebaliknya, jika etos kerja guru rendah, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan mutu pendidikan gitu. Jadi kayak guru yang membolos, mengajar tidak terencana yang tadi, malas atau sering mengeluh, itu tanda-tanda etos kerja guru rendah gitu. Jadi bagaimana seharusnya tanggapan kita menyikapi itu? Jadi tadi kan etos kerja sangat penting gitu. Jadi karena etos kerja dimungkinkan akan dapat meningkatkan kualitas kinerja menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin itu evaluasi dari gurunya sendiri. Jadi kalau etos kerjanya kuat dan mantap, maka guru tersebut juga akan dapat mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi itu kembali ke dirinya sendiri, mampu tidak melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas belajar mengajar gitu, serta dapat menentukan cara belajar mengajar yang inovatif, kreatif, dan efektif gitu. Kita pasti sudah sering mendengar yang namanya metode pembelajaran gitu. Pasti sudah sering dan sering juga dibahas, jadi nggak perlu lagi saya paparkan. Jadi mengenai cara belajar mengajar yang inovatif, kreatif, efektif itu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, pada akhirnya guru mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang berkualitas, bermoral dan bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Jadi ya kita kembali lagi ke yang awal, bahwa guru tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada tanggapan dari teman-teman. Oke, jadi katanya kata yang itu tugasnya itu bukan hanya mendidik, mengajar dan lain-lain, tapi juga untuk yang belum berarti kelompok 3 ya, kelompok 3. Oke, bagi kelompok yang lain juga mau, enggak apa-apa, boleh juga diketik teman. Syah, izin menambahkan, Syah. Oh ya, dipersilakan kepada Jamila Nur Syahrani. Oke, terima kasih kepada Wulan dan Aisyah. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya. Oke, kalau misalkan kita bertemu dengan kalau misalkan terjadi nih seorang pendidik yang tidak ada di tempat saat jam pelajaran, dan ini terjadi tidak hanya sekali tapi berulang kali, maka harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang terkait, entah pengawas sekolah dan sebagainya, karena mereka harus mendapatkan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan gitu, yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi biar pengawas sekolah yang akan memberikan keterangan tersebut kepada dinas pendidikan untuk diatasi gitu oleh tim-tim yang terkait. Memang mungkin guru-guru tersebut tetapi memang harus dilakukan pendekatan dulu gitu, apakah guru tersebut memang keterangannya itu jelas, alasannya mengapa dia membolos gitu kan. Nah, jadi memang harus dilakukan pendekatan atau perundingan lebih lanjut gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan sanksi, tetapi juga ada alasan yang jelas gitu. Terus kalau memang tidak memungkinkan, maka guru tersebut bisa mendapatkan sanksi berupa penahanan gaji atau sanksi administrasi dan sebagainya. Seperti itu. Itu saja dari saya, sekedar untuk melengkapi aja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Jamila Nur Syahrani. Tadi kalau misalnya tentang guru yang bolos dan lain-lain, harus ada pendekatan, kita tanyai dulu kenapa tidak bisa hadir melalui kepala sekolah. Untuk yang tanggapan lainnya, untuk teman-teman nih mau memberi tanggapan boleh ya. Untuk kelompok 3 dan 2 ini belum ini memberi tanggapan perwakilan anggotanya, boleh juga sih, ketua, anggota, dan lain-lain. Boleh juga yang kelompok 1, kelompok 2.
Jadi saya memilih Hilma dari kelompok 3, dipersilakan untuk tanggapannya kepada Hilma. Ayo Hilma. Oh Hilma, mungkin ya tunggal apa ya, pokoknya mungkin jaringan yang mungkin ya, enggak apa-apa. Nurmubin, boleh. Muhajirin sudah. Baiklah, untuk teman-teman nih, ini kalau misalnya permasalahan nih untuk di siswa misalnya, guru kan mau apa ya, si siswa tidak mau mengerjakan tugas hukumnya gitu, nah untuk tingkat SMP dan SMA. Kalau SD kan biasanya disuruh kalau tidak mengerjakan pasti berdiri kan disuruhnya. Nah untuk teman-teman boleh. Mohon maaf Aisyah, jaringannya jelek nih, suaramu putus-putus. Baik, untuk teman-teman, ini tanggapannya bagi seorang guru kan, misalnya siswanya tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kalau untuk tingkat SD kan biasanya disuruh berdiri. Kalau untuk MA dan SMP itu bagaimana ya hukumnya misalnya tidak mau mengerjakan atau membolos dan lain-lain. Apakah masih terdengar suara saya atau putus-putus? Dengar. Cuma ada putus-putus sedikit. Tapi jelas kok suaranya, alhamdulillah. Berarti off cam aja, karena itu kan bandwidthnya dia ke-split gitu dia jaringannya. Tidak kuat lah bahasa Indo. Bisa ditanggapi ya ini? Boleh banget ya, siapa? Abdurrahman Rahim kan dari kelompok 3 kah? Abdurrahman, Ya, Udah saya perkenalkan diri dulu biar jelas ya. Saya dari kelompok 3. Saya akan menanggapi permasalahan dari Mbak Aisyah. Apakah jika anak SMA tidak mengerjakan tugas atau PR, hukumnya kayak apa ya biar cocok? Ya, sebetulnya itu sistem hukuman itu tidak berlaku lagi untuk anak zaman sekarang, karena di mana anak zaman sekarang ini kalau misalnya dihukum kadang-kadang tambah jadi. Lagi anak SMA kalau dia kasih hukuman hanya berdiri di lapangan. Saya pengalaman di SMA tuh kan, SMA saya kan banyak tuh. Misalnya mereka nggak ngerjakan tugas terus tuh disuruh hormat bendera. Ya mereka tambah ngamuk, tambah maki-maki ke gurunya. Bahkan tidak mau turun, bahkan mereka tidak mau ngerjakan tugas lagi. Bahkan lebih lebih sadisnya itu nggak mau turun di mata pelajaran itu, bolos. Nah, kalau menurut saya sih betul kata Pak dosen kita Pak Rido mata kuliah materi. Nah, sebetulnya hukuman itu tidak berlaku lagi untuk anak zaman sekarang. Jadi kan kesalahan dari siswa itu ketika tidak mengerjakan PR atau apa, kita kasih motivasi, kita kasih arahan. Kalau kita secara fisik, secara hukuman belum tentu anak itu mau nurut sama kita. Tapi kalau kita ambil hatinya, kita deketin, pasti ada permasalahan di internal atau eksternal dari siswa tersebut penyebab dia tidak mau mengerjakan tugas. Nah, itu kan kewajiban guru untuk mendekati siswa itu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Apakah ada masalah internal atau eksternal? Itu. Jadi kalau menurut saya hukuman untuk anak-anak SD, SMP, SMA itu bagi saya tidak
tidak mungkin berlaku untuk anak zaman sekarang di 2021 dan seterusnya, karena pola pikir anak dulu, anak zaman dulu, anak 2000, 2009, 2008 sama anak 2021 itu berbedanya banyak lah. Bahkan orang tua aja pikirannya kan, kalau orang dulu tuh kan kalau anaknya nakal dipukul guru pakai pakai rotan, orang tuanya malah seneng karena anaknya nakal. Tapi kalau anak zaman sekarang, kalau anaknya dipukul oleh guru pakai rotan, orang tuanya bawa parang nanti ke rumah. Nah, kan pola pikirnya udah berbeda. Jadi sistem hukuman itu tidak efektif lah buat menghukum siswa. Efektifnya itu ya didekati dengan baik-baik, kita cari permasalahannya di mana gitu. Apakah dari internal atau eksternalnya. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contohnya bagaimana Rahim untuk tadi itu yang eksternal dan internal itu kayak mana contohnya? Bagaimana supaya itu diterapkan gitu nah. Jadi begini, eksternal. Misalnya kita jadi seorang guru, siswa ini tidak kerjakan PR sudah 2 minggu misalnya, kita deketin. Namanya kita mendekatin siswa, kita tuh tidak boleh mempermalukan. Nah, contohnya gini, Aisyah tidak mengerjakan tugas selama 3 minggu. Kita tidak boleh ngomong itu di depan teman-temannya karena menyakiti hatinya gitu. Jadi kita diamkan saja dulu, tunggu. Kalau menurut saya ya, tunggu dulu semua siswa pulang atau keluar, kita ngomong empat mata, kita tanya betul-betul, kita interogasi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tidak paham dengan materi pelajaran saya, atau kamu tidak ada waktu karena kamu kerja misalnya di luar karena orang tuamu tidak ada. Kan ada gitu, teman saya ada loh, SMA itu kerja karena orang tuanya meninggal, yang bapaknya meninggal, ibunya sakit. Nah, jadi dia tidak bisa terfokus dengan sekolah, tidak pernah mengerjakan PR, tapi lulus aja ujian nasional karena guru yang mendekati, guru yang membantu. Jadi guru tuh membantu memecahkan masalah dia gitu. Jadi misalnya Aisyah punya mahasiswa nanti yang tidak bisa mengerjakan PR, kita dekati dulu, kita ajak ngomong baik-baik, kita tanya baik-baik masalahnya apa, kenapa tidak bisa mengerjakan PR. Ketika ada ketemu masalahnya, nah kewajiban guru untuk menyelesaikan masalah itu, karena kamu adalah guru, bukan kamu. Walaupun kamu cuma guru, bukan wali kelas, tapi itu kewajibanmu karena itu muridmu gitu. Mendekatinya gampang aja kok Aisyah. Masa Aisyah tidak bisa mendekati anak murid, apalagi anak SMA kan. Kalau anak SMA tuh masih mudah karena pola pikirnya udah terbuka. Kalau anak SD susah gitu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya si Rohim tadi harus diberi hukuman, hanya pendekatan aja berarti pada siswanya. Jadi kalau untuk SMA tadi itu juga sama pendekatan. Hukuman itu membuat malu siswa ya. Tidak memberi motivasi kepada siswa. Intinya itu. Terima kasih kepada Abdurrahman. Abdurrahim. Tadi saya kan tanya nih sama teman-teman saya nih, untuk hukuman bagi teman yang diman biasanya katanya untuk menulis surah katanya ya, kalau diman katanya. Kalau hukumannya kalau terlambat, kalau untuk di SMK biasanya sih disuruh olahraga gitu, hukumnya gitu, supaya meningkatkan disiplin. Kata si Rohim, nggak usah aja diberi, supaya tidak supaya kita beri motivasi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya untuk teman-teman yang mau memberi tanggapan selanjutnya dipersilahkan. Yang
teman-teman yang menambahkan boleh Aldinata dari kelompok Iya. 8 ya. Oke. Ya, teman-teman ya, mungkin dari kelompok saya sendiri. Saya Rahmat. Rahman Jamila, Rahman. Tes. Persilakan kepada Jamila Silahkan Nursyahani Jamila. untuk menambahkan. Enggak, Syah. Tadi sorry, itu aja ngajak teman-teman aja buat menyampaikan pendapat. Iya, Oh, daripada ada nggak apa-apa. itu saya jadi daripada diem-diem kan nggak enak kalau nggak ada suaranya. Boleh banget itu. Boleh banget. Wih, siapa itu adanya Aisyah? Pasti namanya Adam. Oke, tadi Abdurrahim. Tadi pernyataan dari Rahim sudah bagus banget gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu kalau ini tadi kan bahasnya tentang hukuman apa yang diberikan oleh siswa gitu ya kan. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari pemberian hukuman gitu? Kita harus tahu dulu. Umumnya pasti untuk meminimalisir adanya pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan, ya kan begitu. Jadi selain itu hukuman itu juga dimaksudkan agar siswa berbuat lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Oleh karena itu hukuman yang diberikan pada siswa sebaiknya bersifat mendidik. Tadi yang sudah dikatakan oleh Rahim benar, bersifat mendidik. Jadi siswa harus tetap dapat merasakan adanya manfaat bagi mereka dari hukuman yang diberikan gitu. Nah, tadi tentang yang tidak mengerjakan tugas atau PR ya. Biasanya hukuman yang diterapkan bagi pelanggar ini kan tadi dijemur di halaman sekolah. Nah, apa yang didapat dari siswa dari hukuman tersebut apa? Nggak ada kan, tidak mendidik gitu. Hanya panas-panasan gitu. Bagaimana jika siswa tersebut mudah sakit? Ya kan? Pasti kita akan diprotes oleh orang tua, bahkan pihak sekolah. Nah, sebagai gantinya, konsekuensi adalah bisa, misalnya, saya dulu waktu SMK itu membuat clipping, misalnya, pasti kalian tahu clipping, itu kenapa Aldi yang muter-muter? Misalnya membuat clipping gitu mengenai, misalnya membuat clipping mengenai suatu topik gitu, atau mengerjakan latihan soal, atau juga waktu SMK saya itu pernah merangkum buku gitu dan sebagainya. Itu kan ada ada manfaat gitu untuk siswanya biar sadar. Jadi kalau sekedar panas-panasan atau mungkin berdiri di depan kelas itu kayaknya nggak ada impact-nya gitu untuk diri sendiri gitu. Itu aja. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada ulama. Kelompok 2 belum. Kelompok 2 belum. Kan dipersilakan. Apa sih ya? Suaramu putus-putus ya? Oh, putus-putus. Kelompok 2 belum lagi nih perwakilan siapa? Kelompok 2. Ojan diam-diam. Kasih kepada teman-teman ini sedikit tadi mengulang kata Wulan Maulani dihukum dengan bukan hukum, diberi clipping, pembuatan clipping ya. Oke, Untuk untuk kesimpulannya, jadi guru itu tugasnya bukan hanya membimbing tadi, bis itu ngajar ya, atau mengimplementasikan pengetahuan. Jadi pentingnya kita
mempelajari etos kerja dan personal guru pengajar. Jadi sekian dari kelompok 1. Saya menjelaskan. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.